negara 1 tahun ke depan kira-kira itu aman atau gimana? Ya aman, insya Allah aman. Kan Menteri Keuangan ngomong uang melulu kok, orang kesel kayak yang ngeliat saya. Padahal I'm not just uang gitu. Oke, kita akan coba Jangan tantangan. nyontek ya. Aku masih belum bisa memutuskan mau gambar apa. Pernah nggak lagi meeting sama Pak Jokowi, terus karena Nggak, Pak Jokowi nggak bisa. Karena beliau meeting selalu cepat. Jadi kalau sama Pak Jokowi nggak bisa. Kita udah mati bakat kalau gitu. nggak tahu. Jika aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai Ngeliep itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jika aku melihat sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang padi menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Bu Sri Mulyani, apa kabar Ibu? Terima kasih, baik Jati. Alhamdulillah. Kamu? Saya baik, alhamdulillah Oke. juga. Seperti Ibu ceria, cerah sekali, dapat pantulan dari cahaya luar biasa. Tadi habis baca puisi dalam rangka apa sih Bu? Dalam rangka 17 Agustus Uh-uh. peringatan kemerdekaan, teman-teman saya dari Universitas Indonesia, Oh. komunitas puisi, ingin melakukan selebrasi dan mereka meminta saya membaca salah satu puisi yang menggambarkan atau yang diambil dari bukunya Presiden pertama kita, founding father kita, Bung Karno. Bung Karno. Judulnya? Aku Hmm, melihat Aku Indonesia. melihat Indonesia. Wow, luar biasa. Itu diambil dari buku Bung Karno mengenai Indonesia dan pemuda. Saya rasa itu menggambarkan suasana batin beliau, bagaimana lahirnya Indonesia, dan kalau kita melihat seluruh yang dilihat secara visual adalah gunung-gunung, Mm-mm. sawah-sawah, kemudian mendengar lagu pangkur. Beliau tidak melihat itu sebagai suatu keberadaan fisik, tapi beliau melihat sebagai suatu ikatan bersama dari suatu bangsa namanya Indonesia. Luar biasa ya. Dep Semangat banget ya. merdeka, sangat. Luar Saya biasa. rasa itu adalah suatu suasana batin menggambarkan bagaimana kelahiran atau kemerdekaan Indonesia itu adalah sebuah perjuangan yang luar biasa. Indonesia kita jaga bersama. Bu, itu sudah sering baca puisi kayak gitu? Kayaknya tadi luwes banget gitu loh. Enggak juga, Latihan berapa lama? enggak pakai latihan. Wow, serius tadi pakai latihan? Enggak lah. Itu Emang sering aku baca punya puisi? waktu untuk latihan? Itu Enggak dia. juga. Enggak lah. Mungkin Jadi punya saudara. bakat terpendam. Oh, Ibu, Iya, itu iya, iya. kalau nggak salah juga bikin puisi kan? Selain suka baca, kalau nggak salah satu Instagram, Bu Ani sempat nulis puisi juga ya? Ya, di otak saya itu barangkali terlalu banyak kiri kanannya itu jahil gitu. Jadi kadang-kadang kalau bosen ya kita mengekspresikan, kalau ngomongin keuangan negara terus kan bosen ya, angka kering gitu ya. So sometimes kita kepengen ekspresi yang beda. Jadi saya kadang-kadang keluar keinginan untuk mengcapture suasana, melihat suatu isu tapi dari sisi puitis gitu. Karena manusia kan tidak hanya angka, manusia tidak hanya duit. Nah saya selalu dianggap duit melulu. Duit. Menteri Keuangan ngomong uang melulu kok, orang kesel kayak yang ngeliat saya. Padahal I'm not just uang gitu. Kita banyak sekali aspek-aspek dalam hidup kita, termasuk tadi keindahan berpuisi,
menyusun kata, menggunakan kata untuk menjelaskan suasana, untuk menyampaikan suatu isu. Saya rasa itu juga akan membuat manusia lebih beradab dan empati serta emosinya terlatih baik. Biasanya kalau menghasilkan tulisan-tulisan puisi itu harus kayak diem dulu, dapat Enggak. wangsit dulu. Nah, itu gimana cara prosesnya untuk menghasilkan kalimat-kalimat itu sebenarnya nggak terlalu yang sampai ngawang-ngawang, tapi enak gitu loh, Bu. Enggak juga sih, kadang-kadang keluar aja kayaknya di otak udah berdesak-desak pengen keluar aja harus gitu loh. dikeluarin. Jadi and then you just write it down. Seneng aja kalau kadang-kadang bermain kata atau menemukan suatu kata. Ya pada dasarnya kalau mungkin saya nggak sibuk, saya akan jauh lebih menikmati banyak hal ya. Novel, puisi, kemudian teater, pertunjukan. Karena itu memang kebutuhan sebagai manusia ya. Batiniah atau kebutuhan aspek non mechanical dari manusia yang non robotik, yang orang selalu bilang artificial intelligence. Nah, ya, itu yang membedakan itu kita yang sama mereka ya. Ya masalah emosi, rasa, passion, empati. Oke. Bu, ini kita lagi di mana sih, Bu? Bagus ya. Ini keren banget gedungnya. Ini gedung. Orang sering menyebutnya gedung Daendels, lebih terkenal Daendels karena memang dibangun tahun 1809. Waktu itu Daendels Gubernur Bank Sentral, salah. Gubernur Jenderal yang Hindia, menguasai Indonesia kolonial penjajah Belanda, dan waktu itu kan Belanda dikalahkan sama Perancis. Ajak jalan-jalan dong, keren banget tempatnya. Ini masuk tapi dalam... ini adalah heritage, jadi gedung ini di preserve. Waktu beberapa tahun yang lalu suasananya mungkin nggak sebagus ini. Iya, waktu ini saya udah... menjadi Menteri Keuangan pertama, ini gedung ini sinking sebetulnya, sama seperti di Indonesia banyak yang karena air tanah diambil ya. Jadi di bawah itu sudah tenggelam oleh air gitu, sehingga kemudian kita memutuskan bahwa sebuah heritage seperti ini untuk juga mengingatkan sejarah Indonesia. Anak-anak, saya senang waktu itu juga saya ajak cucu saya untuk lihat di sosial media sempat posting just untuk ngelihat bahwa Indonesia itu ya nggak seperti Indonesia hari ini seolah-olah datang begitu saja menjadi suasana negara. Jadi kalau kita lihat nih sudah direnovasi. Iya, udah apa? Tapi semuanya adalah yang original, kayu-kayu sama, stylenya sama, masih original. Kemudian kita lihat pintunya, semuanya itu adalah masih original. Dan memang untuk melakukan sebuah rehabilitasi gedung yang bersejarah dibutuhkan suatu penanganan khusus. Kita ada khusus untuk konsultan yang memang penanganan gedung-gedung yang di preserve heritage seperti ini. Kita beberapa kali sudah membuat event di sini. Bapak Presiden sudah 2 kali melakukan event di sini, menghadirkan Bapak Presiden. Jadi ini akan dikelola untuk bisa dimanfaatkan. Kemudian orang bisa sharing the story, tapi at the same time juga masih bisa menghidupi dan mengelola gedungnya. Soal dana yang begitu besar untuk mengelola kekayaan aset-aset seperti ini. Sementara kita tahu Pak Jokowi juga banyak sekali program-program untuk membangun infrastruktur seperti itu. Kalau Ibu sendiri melihatnya lebih rumit yang mana, ngitung anggarannya untuk 2 hal itu? Ya tidak pilihan ya. Bukan pilihan. Bisa milih, yuk. Menteri Keuangan kan mengelola anggaran pendapatan belanja negara nih namanya. Itu kalau menyusun, kalau di rumah tangga ibu-ibu kalau bikin anggaran pendapatan dan belanja, ya kita tahu gaji kita berapa, pendapatannya kita berapa. Kalau dia bukan penerima gaji tapi dapat dari income karena pengusaha, kita bisa melihat oh kira-kira saya akan dapat penerimaan berapa tahun ini. Belanja-belanjanya apa untuk anak sekolah, untuk anak-anak yang harus les mungkin, kesehatan, untuk bensin, untuk nganterin ke sekolah, untuk bayar telepon, kan kayak gitu. APBN di dalam sebuah negara ya pasti jauh lebih rumit ya. Tapi kita prinsipnya sama. Jadi seperti
untuk tahun depan 2024 ini tahun terakhir dari Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Maka kita melihat tahun depan suasana ekonomi akan seperti apa ya? Dunia, karena kita juga dipengaruhi dunia dan kita mempengaruhi dunia kan. Negara Indonesia adalah negara yang terbuka. Kemudian kita akan lihat dengan suasana ekonomi dunia dan Indonesia kira-kira penerimaan negara akan berapa dari pajak, dari bea cukai, dari penerimaan negara bukan pajak seperti sumber daya alam kita, dari BUMN kita, dari berbagai pelayanan masyarakat yang mereka mendapatkan penerimaan. Itu semuanya diestimasi, diproyeksikan. Oh oke, kita kira-kira akan dapat 2.800 triliun. Kemudian belanja seperti apa? Belanja itu dari mulai belanja untuk masyarakat pendidikan, karena kita harus 20% untuk pendidikan. Itu dari mulai anak PAUD, pendidikan usia dini, itu memberikan makanan kepada mereka, sampai kepada anak-anak SD, pesantren, itu biaya sekolahnya berapa? Biaya operasi sekolahnya mereka sehingga mereka bisa melakukan pendidikan untuk anak-anak SD, SMP, SMA, madrasah, dari aliyah, sanawiyah. Kemudian kita juga bicara tentang kesehatan. Kalau masih ada sekitar 96 juta rakyat kita yang tidak mampu, tapi mereka kemungkinan sakit, mereka bisa dirawat di rumah sakit tanpa harus membayar, maka pemerintah yang harus bayarin mereka. Jadi biaya kesehatan kan sama kan seperti tadi. Itu semuanya kita hitung banyak banget. Jadi kalau ngomongin ruwet, enggak kalau cuman masalah gedung ini kecil banget kecil gitu. Banget ya? Kan kalau kita menganalogikan sebuah keluarga itu kan pasti kan ada kayak prioritas gitu kan. Jadi kayak oke, karena yang ini udah gede, berarti belanjanya akan uang sakunya lebih banyak ketimbang adiknya yang baru PAUD misalnya kayak gitu. Enggak juga sih. Malah PAUD harusnya lebih banyak kan. Oh gitu. So, kita investasi sumber daya manusia yang mungkin masyarakat nggak lihat. Anggaran pendidikan kita kan mayoritas untuk membayar dari mulai tadi usia SD, SMP, SMA, untuk PAUD tadi, untuk bayar gurunya sama sekolahnya, untuk sampai yang mahasiswa penelitian, untuk kesehatan. Mereka kemarin minta supaya belanja kesehatan harus 5%, kita membuat 5,6%, lebih dari 189 triliun. Ini semuanya adalah belanja-belanja yang tadi sesuai dengan timingnya. Kadang-kadang kalau kita belum punya duit, bisa nggak anak-anak ditunda dulu makannya? Kan enggak, kalau makan nggak bisa ditunda. Sekolah juga nggak boleh ditunda. Bagaimanapun juga mereka adalah prioritas mengenai infrastruktur mana yang bisa membuat rakyat dan ekonomi bergerak lebih baik. Karena itu berarti meskipun kita mengeluarkan dana untuk belanja infra seperti listrik, jalan raya, air bersih, irigasi, itu adalah akan membantu rakyat untuk bisa mendapatkan kegiatan ekonomi yang lebih baik. Jadi itu bukan belanja, itu namanya investasi. Dari sekian banyak yang diurusin, perhitungan yang sejelimet itu tadi, Bu, kemarin kan disampaikan ya di tanggal 16 Agustus kemarin, optimistis. Kalau dilihat dari pemberitaan banyak mengatakan bahwa tahun ke depan APBN optimistis. Bu, Puyeng, ibu-ibu di luar sana mungkin dengernya, disederhanakan, jadi maksudnya adalah keuangan negara 1 tahun ke depan kira-kira itu aman atau gimana sih Bu? Ya aman, insya Allah aman, kan sama seperti Indonesia sudah pernah ngadepin guncangan tahun 2020 ya. Waktu ekonominya berhenti semua, masyarakat gak bisa keluar, ada perang di Ukraina yang menyebabkan harga minyak melonjak, kejadian-kejadian yang beruntut, dan itu semuanya mengguncang dunia, mengancam rakyat kita, karena rakyat kita terancam oleh pandemi COVID-19, terancam kehilangan pekerjaan, terancam dia tidak mendapatkan pendapatan untuk hari ini, itu kan nyata banget. Itu pun dalam suasana seperti itu APBN aman, keuangan dalam artian memang kita kemudian defisitnya lebih dalam, karena semua negara juga pas penerimaannya jatuh, kita defisitnya lebih tinggi, dan oleh karena itu kita perlu pembiayaan atau utangnya meningkat. Tapi kemudian pada saat ekonominya udah tumbuh ya kita turunkan, ekonominya sudah bisa tumbuh sendiri, APBN mulai disehatkan kembali. Jadi insya Allah APBN 2024 aman.
ibu-ibu aman ya, tapi mungkin yang buat ibu-ibu masih terketir soal harga, Bu. Ya, Masih, kayak masih mahal-mahal ya, apalagi soal pangan. Kalau seorang Menteri Keuangan melihat kondisi harga-harga pangan yang sedemikian naik buat ibu-ibu menjerit di sana, kalau Ibu ya, itu suasana yang memang luar biasa kompleks ya. Tahun 2020 begitu pandemi, kemudian Rusia dan Ukraina perang, guncangan-guncangan seperti itu pasti dirasakan masyarakat. Mereka pengen pemerintah hadir. Nah, hadirnya gimana? Maka kemudian kita membuat subsidi untuk mereka. Diberikan minyak goreng yang murah. Tapi kemudian respons yang kredibel. Karena rakyat kemudian bilang, Menteri Keuangan ngeluarin duit subsidi untuk minyak goreng, aku nggak ngerasain tuh. Nah, kan kayak gitu kan. Oh, katanya ada proyek untuk orang-orang miskin. Saya miskin tapi nggak dapet. Kan kejadian nih, udah dihitung, udah rigid banget, udah detail banget Ibu ngitungnya, tapi akhirnya tadi masih banyak yang komplain nggak dapet. Kesel nggak sih, Bu? Udah pusing nih ngitungnya, nggak dapet juga nih yang dimarahin Ibu kan soalnya. Nggak nyampe Bu Iya, duitnya. karena mereka ngelihatnya, pokoknya di Instagram saya mengatakan pemerintah ngeluarin 450 triliun, mana duitnya, aku nggak ngerasain gitu. Iya. Ya nggak apa-apa, itu konsekuensi dimarahin rakyat. Karena sebagai pejabat publik ya kita nggak boleh baper ya. Kalau kesel-kesel terus kita dimakan emosi kita. Tapi kita kemudian dapat feedback itu bagus. Kita akan sampaikan kejadiannya di mana, lokasinya di mana, siapa mereka. Sehingga media sosial itu juga banyak juga bisa memberikan aspek positif feedback langsung ya. Karena orang bisa komplain langsung kepada saya. Ada yang kemarin mengatakan, oh barang saya yang dibutuhkan untuk salah satu saudara saya dari sisi kesehatan tertahan bea cukai. Oh di mana itu? Kita langsung bisa bilang sama staf saya, tolong dicek kemudian dibantu. Ada pekerja migran Indonesia merasa bahwa barang kiriman yang dia peroleh waktu dia bekerja di sana nggak nyampe-nyampe. Maka saya tahu siapa mereka, di mana barangnya, kita harus melayani. Jadi memang ya namanya pejabat tapi sebetulnya pelayan rakyat sih. Itu baca itu Ibu? Ya harus ada, di Kemenku kita harus ada tim yang membaca itu. Kalau mereka ngebaca, saya yang baca. Sehingga saya make sure bahwa Kemenku itu respons terhadap itu. Iya dong, kan kita kan melayani masyarakat. Ini kan public institution, institusi publik. Jadi ya rakyat boleh dan merasa. Hanya satu aja sih saya pesannya, ya kalaupun kesel dan marah nggak usah ngomong terlalu yang brutal, kasar, yang tidak beretika gitu. Karena kita tetap hati ya, Bu? Iya, kita nggak masukin ke hati, tapi masalahnya itu kan masalah yang disebutkan Bapak Presiden ya, bergaul itu kan ada etika dan saling sepakat. Budi pekerti ya, yang dulu itu penting banget. Bicara soal kenaikan harga yang begitu melambung, tadi Ibu juga menyatakan ada subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Yeah. Di era APBN kemarin itu juga ada kenaikan gaji PNS 8% ya Bu ya? Yeah. Pensiunan 12%. Ini apakah bentuk juga dari perhatian pemerintah untuk masyarakatnya biar terselamatkan dari guncangan-guncangan ini tadi? Ya, kalau untuk masyarakat umum kan kita coba menstabilkan harga itu entah dengan subsidi atau bantuan langsung gitu ya, tadi yang disampaikan seperti harga minyak goreng, naik gaji. Jadi semenjak 2020 ya, waktu kita terhantam pandemi Covid, itu ASN TNI Polri nggak ada kenaikan gaji. Bahkan THR waktu itu kita nggak bagikan kecuali hanya gaji pokok dan untuk para ASN yang merupakan jajaran pelaksana. Jadi yang pejabatnya nggak dapat. Tahun 2021 sudah mulai pulih ekonominya, kita mulai memberikan yang namanya gaji 13 THR 50% tukinnya. Tapi nggak ada kenaikan gaji. Jadi 2020, 21, 22 udah 3 tahun. Padahal nggak inflasi waktu itu naiknya cukup tinggi. Nggak ada kenaikan gaji. Jadi untuk tahun 2024 ini Presiden memutuskan untuk kenaikan gaji karena memang suasana APBN yang terguncang waktu itu luar biasa. Nah untuk pensiunan kenapa 12% lebih tinggi? Karena pensiunan itu sudah nggak mendapatkan tukin kan. Jadi mereka kompensasi kenaikannya lebih tinggi. Oke. Rumit sekali ya. Kebayang banget kalau bisa jadi Bu Sri Mulyani. Saya nyerah aja. Ibu. Jangan, kamu masih muda masa menyerah.
Nggak boleh ya? Nggak Tapi boleh, kalau udah harus. hitung-hitung kan nyerah saya, Bu. Iya. Bu Ani, itu kan mengatasi kerumitan tadi Ibu juga perlu healing pastinya kan. Salah satu kan generasi kamu sukanya healing. healing ya kan. Dikit-dikit healing. Mental dikit-dikit health itu penting, Bu. Emangnya kalau yang tua nggak perlu mental health-nya? Nah, itu dia makanya. Yang saya tahu untuk healingnya Bu Ani itu adalah lukis, bener kan? Iya, hidup itu menurut saya kan nggak hanya pekerjaan ya. It's gonna be boring dan tadi bisa menyebabkan mental health kita juga akan tergerus. Maka harus ada alternatif aktivitas. Saya dulu suka masak tapi sekarang nggak itu. Saya suka nyanyi tapi sekarang juga udah nggak sempet nyanyi lagi. Tadi kamu bilang kita bikin puisi gitu kalau itu. Tapi juga melukis. Dulu saya juga sering melukis, tapi udah lama banget aku nggak melukis. Udah lama. Nah, ini karena udah lama, saya pengen recall lagi keahliannya Bu Ani. Lukis. Challenge, saya kasih challenge. Saya akan Kamu juga nulis, juga? akan lukis juga. Kita kasih dalam waktu kira-kira semenit gitu. 1 menit ya. Ibu kebayang apa, nanti saya kebayang apa. Okay. Kira-kira kerenan siapa lukisannya? Kamu profesional atau apa ini kayaknya sengaja milih? Ya udah Aku nggak nggak bisa apa-apa, lukis ini sebenarnya, tidak Bu. compete. Aku enggak. Oke. Tenang aja, Bu. Emang nggak Oke, bisa. kita akan lihat ya. Jangan seperti apa. gambar 2 gunung dengan matahari ya. Salah kan? Ibu jangan nyebut dulu dong. Itu Ya, yang di pikiran saya. itu yang ada di pikiran kamu, nunjukin betapa tidak kreatifnya. Aduh, ketahuan saya nggak kreatif. Oke, kita akan lihat siapa yang lebih kreatif. Apakah saya? Apakah Ibu Ani? Iya, Kita lihat boleh, sama-sama boleh. ya. Yuk. Oke, kita akan coba Jangan nyontek ya. Ini aku masih belum bisa memutuskan mau gambar